Oh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mutus dulu satu ya. Oke. Sekarang sudah bisa kedengaran Bapak Ibu sekalian? Tidak berdengung? Tidak, Pak. Oke. Kalau dari angka 1 sampai 10, angka berapa ini suaranya? 10. 10 ya, baik. Terima kasih semuanya. Karena waktu telah menunjukkan pukul 16 ya, oke, 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Maka kita akan langsung mulai saja. Silakan semua mengkondisikan waktu dan tempatnya, sedang ada di mana, sedang sama siapa, itu urusan saya. Yang penting kalian bisa mendapatkan informasi yang baik untuk pada sore hari ini ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa dalam ujian P3K yang akan kalian hadapi ini, itu adalah ujian yang saya anggap itu tantangan buat kalian semua. Kenapa saya anggap tantangan? Karena di ujian itu nanti yang akan kalian hadapi sejujurnya adalah orang-orang yang capable untuk melakukan tes ya. Jadi sebenarnya dia juga punya kemampuan yang sama seperti kalian. Jadi kalau hari ini kalian hanya bisa berdiam diri dan tidak ada usaha sama sekali, maka apa yang nanti akan kalian lakukan ketika ujian? Semalam saya mendapatkan kabar dari beberapa orang bahwa ternyata ada di antara peserta ini yang memang programnya itu dia terdaftar pada salah satu instansi dan dia tidak punya pesaingnya itu dirinya sendiri. Nah itu ya, itu juga suatu keuntungan. Biasanya program afirmasi daerah melakukan otonomi daerah sehingga membuka satu peluang siapa saja yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri. Nah, kadangkala ada juga program seperti itu, tetapi semua sama bahwa itu adalah program PPPK ya atau P3K. Kaparawat saya temurgi. Silakan di-mute dulu ya. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Kita hari ini pertemuan perdana. Jadi karena begitu pentingnya pertemuan kita, maka kita akan melakukan beberapa hal pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Brajak Sonsiopal, tentu saja sebagai mentor kalian atau boleh dikatakan kalian ini adalah anak-anak saya, anak-anak kami bersama Ibu Dr. Halisa, Magister Kebidanan. Karena di sini ada bidan, ada perawat, maka yang akan saya bahas sebenarnya adalah bukan lebih ke kompetensi khusus atau kompetensi teknis. Nanti itu kita akan lebih merincikannya ke kelas masing-masing. Kenapa? Karena kalian punya kelas masing-masing, entah kelas keperawatan maupun kelas kebidanan. Nah, ada juga yang bertanya ya, pertanyaannya adalah apakah sama ujian untuk P3K untuk keperawatan profesioners dengan D3? Saya jawabnya sebenarnya dari sisi ujian, sistematika, kemudian teknis yang akan kalian hadapi di depan komputer itu sama saja. Yang membedakannya itu adalah kedalaman. Kalian bisa catat kedalaman kompetensi yang akan kalian hadapi. Terutama apa? Terutama procedural knowledge, pemahaman tentang SOP, atau pemahaman tentang kognitif, atau persepsi dari keilmuan pada strata itu. Misalnya di D3, kalian lebih banyak adalah pemahaman terkait dengan procedural knowledge yang berkaitan dengan tindakan. Tindakan yang berkaitan dengan apa? Dengan SOP,
berkaitan dengan bagaimana mengeksekusi suatu tindakan yang sudah direncanakan. Nah, itu kebanyakan adalah ranah dari vokasi atau D3. Tetapi dari sistematika kemudian yang akan kalian hadapi di layar komputer sebenarnya secara sistemnya sama saja ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya digabungkan dengan D3 maupun profesioners, ya paling yang membedakan nanti adalah kita akan memberikan penguatan bahwa yang D3 soal-soal yang berkaitan dengan procedural knowledge yang saya maksudkan di sini adalah pemahaman tentang SOP ini. Itu lebih rinci nanti dia akan menguasai terkait dengan D3. Nah, di profesioners tantangannya levelnya lebih ke atas. Apa yang harus diharapkan? Dia harus mampu bagaimana dia bisa menyusun terkait dengan diagnosis keperawatan. Kemudian dia akan memahami terkait dengan aspek kognitif yang dia akan mengkaji pasien dari head to toe. Nah, menentukan analisa masalahnya dan seterusnya. Di kebidanan seperti apa? Untuk D3 sama tarafnya dengan untuk vokasi pada D3 keperawatan. Yang membedakannya apa? Tentu yang membedakannya adalah keilmuannya atau bidangnya. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, kita tidak serta-merta saya pribadi angkat tangan kalau dibahas itu adalah terkait dengan kebidanan, maka saya terus terang saja bahwa saya bisa membawakan materi terkait dengan apa saja. Yang pertama adalah terkait dengan sosial cultural. Nah, kemudian apalagi terkait dengan kompetensi manajerial dan kompetensi wawancara. Tetapi dari sisi kompetensi khusus atau kompetensi bidang atau teknis, nah itu nanti yang akan sampaikan langsung adalah Ibu Dr. Halisa, Magister Kebidanan. Nah, itu khusus untuk bidan hari ini. Jadi, tidak ada salahnya hari ini kita akan belajar terkait dengan social cultural, apa yang itu yang harus dipahami, apa sih sebenarnya yang kita bahas di social cultural itu. Nah, ini ya. Nah, untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja di sini pertemuan ini, kalau ada misalnya yang mau bertanya, boleh kalian langsung angkat tangan atau langsung aktifkan mic-nya dengan tertib, teratur, kemudian kalian langsung berbicara. Setelah selesai berbicara, Bapak Ibu semua yang sudah dewasa ini, kalian silakan nonaktifkan mic-nya biar menjaga ketentraman. Dari sisi ini sebenarnya kita sudah belajar bagaimana PPPK itu sebenarnya kita implementasikan. Adakah kepekaan kita terhadap sesama? Kalau kemudian saya tidak nonaktifkan mic-nya ternyata mengganggu orang lain. Nah, itu juga adalah kepekaan. Itu dibahas loh itu di soal kalian. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi ya. Materi yang kita hadapi yaitu bimbel PPK atau kalian sering mendengarnya ya, program perjanjian kerja kan. Nah, sebenarnya PPPK-nya itu adalah dia punya ikatan atau kontrak atau perjanjian kerja. Nah, ini ya, ini yang seru nanti. Nanti pasti ada yang bertanya, sebenarnya apa bedanya dengan CPNS? Nah, banyak sekali. Ada yang marah-marah gara-gara ternyata bukan CPNS yang dibuka. Memang betul, kemarin di batch 1 kita buka CPNS. Nah, ada lagi yang protes, saya ini ternyata ujian saya PPPK. Nah, sebenarnya sejujurnya ya, kalau saya pribadi, menyediakan waktu yang harusnya lebih banyak. Tetapi sekali lagi, tolong kita hargai pertemuan kita hari ini, dan nanti akan datang 1,5 bulan kita akan bertemu. Tolong kalian hargai kesempatan emas ini, karena saya menyediakan waktu khusus hanya untuk pertemuan dan membuka kelas ini. Sejujurnya kalau saya pribadi, saya mau angkat tangan, saya tidak ingin membuka kelas ini. Tetapi saking banyaknya orang yang bertanya terkait dengan bimbel rookie, terkait PPPK ini, akhirnya kami buka. Dan kami bekerja sama dengan Lembaga Indonesia Cemerlang ya. Jadi kita bekerja sama dengan Lembaga Indonesia Cemerlang, menghadirkan Ibu Dr. Halisa, kemudian menghadirkan tim, dan seterusnya. Jadi itulah kenapa harus ada prabayar, karena nggak ada yang sifatnya mau gratis. Zoom meeting saja yang kita gunakan ini adalah pro, dan ini dibayar.
Nah, kalau ada yang mau hara-huru kemarin seperti semalam, saya akan kick saja orang-orang seperti ya penting. Atau mungkin ada yang penyusup saja dan ingin mengganggu kelas kita. Jadi kalau orang ngomong seperti itu, kita balas dengan kesombongan, nggak ada masalah. Tetapi jangan dilakukan pada saat ujian PPPK. Itu pasti salah, ya. Karena kalau sombong, nah, jadi sekarang apa sih bedanya PPPK dengan CPNS ya? Nah, kalau CPNS, kompetensi yang diujikan, kalian bisa catat yang pertama adalah soal kompetensi dasar SKD. Nah, soal kompetensi dasar SKD. Kemudian apalagi? Yaitu yang kedua adalah soal kompetensi bidang. Nah, itu ya, itu di CPNS. Soal kompetensi dasar, soal kompetensi bidang. Nah, kalau di PPPK, yang paling banyak kalian akan ujikan ini adalah lebih kepada bagaimana kalian memahami terkait dengan kompetensi bidang kalian masing-masing. Nah, itu ya, itu yang lebih mendasar. Makanya di soal PPPK ini kalian tidak akan temukan terkait dengan sifatnya matematis yang ada X ditambah X kemudian dikurangi, nggak ada yang seperti itu ya. Jadi yang akan kalian hadapi sebenarnya jauh lebih mudah Bapak Ibu sekalian. Tetapi tantangannya adalah ini berkaitan dengan analisa potensi akademik. Jadi gimana caranya kita bisa melahirkan yang pertama adalah kompetensi manajerial, kompetensi sosial cultural, kompetensi wawancara, dan yang paling utama adalah kompetensi bidang atau kekhususan. Kompetensi bidang itu porsi soalnya, kompetensi teknis ya, itu kurang lebih 90 sampai 100 soal. Nah, itu yang cukup banyak. Ada berapa jumlah soal yang akan kalian hadapi? Jumlah soal yang akan kalian hadapi itu adalah di rentang 155-an soal. Seperti itu. 90 soalnya atau sampai 100 soalnya tadi adalah kompetensi bidang kalian atau kompetensi teknis. Yang mana itu, Ayah Jo? Yang itu. Bidan, apa sih pap smear, apa sih itu yang harus dihadapi kalau sudah ready persalinan, kemudian plasentanya belum masih utuh, oh ternyata harus dilakukan amniotomi dan seterusnya. Itu ya. Di keperawatan mana? Keperawatan adalah gimana menentukan terkait dengan bisa berkaitan dengan rencana tindakan keperawatan, kemudian kita implementasikan dalam tindakan keperawatan. Itu kompetensi teknis. Itu porsi soalnya cukup banyak. Dia menduduki porsi 90 sampai 100-an soal. Jadi strategi atau tips yang pertama yang harus kalian catat adalah kuasai kompetensi teknis kalian dulu. Kuasai, saya ulangi, kuasai kompetensi teknis kalian dulu. Itu dulu yang utama. Saya ulangi itu ya. Kompetensi teknis yang mana yang kalian miliki sebagai kalian bidan, perawat. Nah itu ya, itu. Kemudian kompetensi yang lain adalah kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini prediction soalnya adalah sekitar 25 soal. Kompetensi manajerial yaitu sekitar 25 soal. Apa saja itu? Integritas. Nah, ada siapa semalam itu Iwan ya, siapa namanya? Itu nggak ada integritasnya. Tiba-tiba nongol di rumah orang lain langsung ngoceh, langsung marah-marah nggak jelas. Itu secara integritas itu nggak ada. Ya. Kemudian apalagi dan seterusnya. Itu kurang lebih 25 soal. Saya kasih kisi-kisinya. Kemudian kompetensi sosial kultural atau kultural. Itu jumlah soalnya, prediction-nya adalah 20 soal. Oh ya. Itu sosial kultural. Dan terakhir adalah kompetensi wawancara. Berapa jumlah soal kompetensi wawancara? Kompetensi wawancara, prediksi soalnya adalah 10 soal. Ya, itu. Jadi saya tidak ingin salah menyampaikan informasi. Saya berpatokan pada kisi-kisi yang diberikan oleh Kemenpan RB. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kalian bertanya, sebenarnya kenapa harus diadakan
PPPK ini, kenapa bukan CPNS aja langsung? Karena alasannya sudah sejak lama program honorer itu ada. Dan orang-orang yang sudah honorer, magang di rumah sakit yang cukup lama tadi, merasa ada asas keadilan untuk mereka. Dibukalah program ini oleh pemerintah. Yang diawali yang pertama kali adalah guru. Makanya hampir semua gambaran soal-soal terkait dengan sosial cultural, manajerial, kemudian apalagi, itu gambarannya tidak jauh berbeda dengan gambaran-gambaran kisi-kisi yang sudah diujikan oleh guru atau keguruan. Jadi seperti itu. Jadi hari ini kalau misalnya ada yang sudah ikut bimbingan belajar di RUKI terkait dengan UKOM atau ujian kompetensinya, dan dia sudah kompeten, dia sudah punya modal 90 soal. Harusnya dia bisa benar di situ. Dia tinggal menambahkan apa? Kompetensi sosial kultural, kompetensi manajerial, dan wawancara. Yang ada 10 soal tadi. Nah itu ya, jadi itu bedanya. Seperti apa dan buat siapa, saya sudah jawab. Ini ujiannya seperti sistem komputer base ya, atau CAT, ujiannya di komputer juga, dan semua harus memilih. Semua harus menjawab dengan baik. Dan ingat ya, kompetensi yang lain selain kompetensi bidang, itu sistemnya adalah bobot. Ya, kompetensinya adalah bobot. Maksudnya, Anda harus menjawab. Kalian itu harus menjawab. Triknya adalah jawab semuanya, tetapi tidak asal. Kalau dihukum kan, kalian asal jawab ya. Oke, saya bilang saja A. Mungkin aja nanti A itu benar. Tapi kalau di kompetensi yang lain, misalnya sosial cultural, kemudian manajerial, itu nggak boleh asal. Kita harus menjawabnya, kira-kira kalau ini yang saya lakukan, maka bobotnya itu tinggi. Nggak ada yang salah, tetapi poinnya atau bobotnya bisa saja rendah. Tuh maksudnya ya. Maksudnya bisa saja poin atau bobotnya itu rendah. Jadi artinya kalau rendah, maka berkurang poin kita, sehingga di akhir nanti akan ada nanti yang tinggi poinnya atau bobotnya. Disitulah dia akan bermain, menghitung bobot. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lihat di kasus terkait dengan daftar ujian kalian. Yang pertama adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosial kultural, dan wawancara. 4 hal ini yang akan kalian hadapi dalam ujian PPPK. Oh ya, jadi hari ini pemahaman dasar dulu Bapak Ibu sekalian. Kita tidak langsung menjawab soal 20 soal, jangan dulu. Kita pemahaman dasar dulu biar kalian bisa memahami dan kemudian memaknai yang kalian ujikan itu seperti apa. Bedanya dengan ujian kompetensi adalah kalau di UKOM hanya kompetensi bidang kalian yang kalian ujikan. Ya, sedangkan kalau di PPPK ini kalian akan ujikan tambahannya, manajerial, kemudian sosial kultural, dan wawancara. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Yang teknis, kompetensi teknis itu yang seperti apa? Nah, kompetensi teknis itu adalah bagaimana kalian memahami terkait dengan pengetahuan, keterampilan, jadi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ya, seorang menyebutnya seperti itu. Jadi pengetahuan kalian terkait dengan keperawatan, kebidanan, itu akan diukur sejauh mana. Bisa nggak kalian akan menyusun terkait dengan procedural knowledge pada pemasangan infus untuk keperawatan? Untuk kebidanan, bisa nggak kalian mengetahui itu skala 1 apa saja yang dilakukan? Skala 2 apa? Persalinannya itu di skala berapa? Itu kompetensinya adalah kompetensi khusus atau lebih sifatnya adalah kepada kompetensi teknis. Ini yang tadi, tolong kalian catat, 90-100 soal ada di sini. Kalau ada saja nanti peserta yang sudah cukup tinggi dan paham di sini,
maka saya yakin dan percaya bobotnya bisa saja akan sangat tinggi nanti. Seperti itu, ya. Sekarang saya berikan lagi pemahaman yang lain. Jadi intinya kompetensi teknis Anda sebagai bidan, maka bidan yang seperti apa yang Anda itu akan unggul dibandingkan orang lain. Ya berarti harus mengetahui terkait dengan pengetahuannya, sikapnya, keterampilannya. Sikapnya itu yang mana? Sikap itu adalah lebih kepada, kalau kalian pernah baca soalnya terkait dengan prinsip etik dan legal. Nah, apa itu autonomi, beneficent, veracity? Itu adalah lebih kepada kompetensi afektifnya yang ada pada kompetensi teknis. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Yang psikomotoriknya atau keterampilannya. Keterampilan Anda memasang kateter seperti apa? Itu ya. Itu diuji. Jangan sampai selama ini Anda magang, Anda ternyata belum memahami bagaimana melakukan pemasangan kateter. Selama Anda honorer, jangan sampai tidak terupdate keilmuan kalian dalam melakukan persalinan kepada pasien. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini adalah berkaitan dengan kompetensi teknis. Yang terakhir adalah pengetahuan. Aspek pengetahuan apa yang akan kalian ukur? Pengetahuan secara critical thinking. Bagaimana kalian memahami tentang SOP pada orang yang akan melakukan sesar, kemudian persalinan normal. Apa komplikasi-komplikasi pada persalinan? Itu kan butuh keilmuan, butuh pengetahuan. Nah, itu ya. Nah, begitupun dengan keperawatan. Menyusun diagnosis keperawatan. Gimana? Bersihan jalan napas tidak efektif. Yang bagaimana itu? Oh, ternyata adalah ada obstruksi pada jalan napasnya yang disebabkan oleh cairan sekret sputum. Pokoknya kalau ada penyumbatan pada jalan napas karena sputum dahak, itulah bersihan jalan napas tidak efektif. Itu namanya pengetahuan. Diukur pengetahuan kita di situ ya. Oke, sekarang kita lanjut yang bagaimana manajerial. Ya, yang bagaimana itu manajerial. Sesuai dengan kisi-kisi Kemenpan RB yang saya dapat ya, saya tidak ingin memberikan bimbingan itu menyesatkan. Saya selalu patokannya adalah pada kisi-kisi Kemenpan RB. Jadi saya baca, apakah yang manajerial yang dimaksud di sini adalah hanya terkait dengan kalau dia bidan, manajerialnya adalah di lingkup rumah sakit. Kalau dia perawat, manajerialnya adalah lingkup puskesmas atau juga rumah sakit. Dia adalah ketua tim, dia adalah kepala ruangan. Ternyata setelah saya baca, itu lebih luas manajerial yang dimaksud. Jadi lebih luas. Apa saja? Manajerial yang dimaksudkan di sini adalah terkait dengan integritas. Terpercaya tidak orangnya? Oh, ternyata dia suka berbohong. Nah, jangan-jangan kebiasaan berbohong ini, kalian juga mencap untuk menjawab yang memang arahnya adalah suka berbohong. Maka gagallah dia. Pasti salah, bobotnya yang dia pilih pasti berkurang. Seperti itu ya arahnya. Kemudian, apakah dia mampu bekerja sama dengan orang lain? Oh, ternyata orangnya dia cenderung egois. Kalau di ruangan, dia memang hanya dia sendiri yang mau didengar, tapi dia tidak mampu mendengar orang lain. Nah, itu juga adalah terkait dengan aspek kerjasama. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan orang lain? Kan kita menerapkan tuh yang namanya interprofessional collaboration practice. Jadi kita berkolaborasi, perawat, bidan, dokter, apoteker, semua berkolaborasi, semua bekerja sama. Jadi bukan hanya pada sejawat kita perawat dengan perawat, bidan dan bidan, tetapi semua butuh untuk bekerja sama. Tidak ada rumah sakit di Indonesia, puskesmas di Indonesia, yang hanya satu orang perawat, satu orang bidan semuanya bisa sembuh. Tidak ada. Semuanya bisa sehat, tidak ada. Semua butuh kerjasama. Nah, aspek kerjasamanya inilah yang kemudian ketika kalian misalnya bawa ke ranah soal, apakah kalian paham apa tidak? Jangan-jangan kalian tidak paham. Maunya, karena saya bisa menyelesaikan sendiri, saya kerjakan sendiri. Salah, bobotnya berkurang. Benar, tetapi bobotnya kurang. Ya, itu ya. Jadi kita berusaha mencari
bobot yang tertinggi. Dengan kerjasama ternyata mampu meningkatkan kinerja, mampu meningkatkan hasil. Nah ini orientasinya pada hasil. Ini yang ketiga. Yang keempat ya, ketiga. Sorry. Orientasi pada hasil. Ini kisi-kisi dari Kemenpan RB. Orientasinya pada hasil. Ada kan orang yang bekerja sama, yang penting kan tuntutan saya upload obat sebentar. Sebentar ada persalinan, ready persalinan. Saya hanya mau aja bahwa nanti sebentar tugas saya itu. Berarti hanya untuk dirinya sendiri, tidak butuh pada kerjasamanya. Akhirnya apa? Dia tidak berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Jangan-jangan dia gagal persalinan normal. Itu kan kalau kalian bidan, kalau zaman dulu kita dapatkan ilmunya, dia harusnya bisa persalinan normal. Karena itu yang dicari. Tapi sekarang kan sudah pada manja itu perempuan. Sebentar dia tidak ingin persalinan normal, dia mau sesar misalnya. Saya mohon maaf ya, saya tidak katakan perempuan itu manja dalam artian tidak kuat. Saya 2 jempol buat perempuan seluruh Indonesia, karena mengandung 9 bulan itu bukan perkara mudah. Tetapi saya melihatnya dari sisi keilmuan. Secara tidak langsung, kalau misalnya dia sesar, itu adalah bagian daripada kegagalan melakukan persalinan secara normal. Akhirnya dibawalah dia ke sesar. Nah, kurang lebih itu yang dikatakan orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil yang dimaksudkan di sini adalah hasil yang kita capai sebentar ini dalam sisi manajerial itu tercapai. Kalau ada infeksi nosokomial, itu bisa berkurang dengan program yang kita rencanakan, dengan tindakan yang kita lakukan. Kemudian, pelayanan publik, kemudian pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Jadi keputusan. Tolong mute yang masih ini. Suaranya dulu. Ya, oke. Baik. Nah, pengambilan keputusan, maksudnya decision making. Kita akan melakukan pengambilan keputusan terkait suatu hal yang sifatnya berisiko, bisa pada diri kita, bisa pada orang lain, bisa pada organisasi kita. Tetapi kita dibutuhkan untuk segera mungkin mengambil keputusan penting, dan hasilnya nanti akan baik buat organisasi. Tuh ya. Nah, barulah kemudian sosial cultural. Apa yang kita bahas di sosial cultural berdasarkan Kemenpan RB itu adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Ada yang dari Bugis, ada yang dari Makassar, ada yang dari Jawa, ada yang dari Aceh. Aceh mau Aceh semua, nggak bisa, karena ada yang disebut dengan perbedaan budaya. Yang dari Jawa karena dia bahasanya Mendo, nah akhirnya dia dipaksakan untuk berbahasa Makassar, nggak bisa juga. Itu ada kaitannya dengan budaya atau culture. Nah, bagaimana kita peka terhadap budaya orang lain? Kita menerima loh budaya orang lain. Dalam artian, walaupun kita tidak seharian atau selama ini dengan budaya itu, tapi paling tidak kita menghargai dengan peka terhadap budaya tadi. Kita ke Bali misalnya. Di Bali kita lihat tuh ada topi-topinya, kemudian ada banyak dan seterusnya. Itu kan kita menghargai budaya loh. Ada yang sampai memakai topi, ada ikat di pinggang, itu adalah budaya. Ternyata orang yang mampu mengaplikasikan budaya itu dianggap punya kepekaan. Kemudian apalagi kemampuan berinteraksi secara sosial. Nah, sejak awal saya katakan orang-orang egois ini, mohon maaf ya, harus cukup banyak belajar terkait dengan bagaimana memposisikan diri kita pada posisi yang ketika itu adalah orang lain. Misalnya begini, saya marah-marah. Coba kamu posisikan orang yang kamu marahi. Enak apa tidak? Tidak nyaman. Nah, itu adalah, ada nggak itu interaksi sosial yang dimaksud seperti itu? Akan baik apa tidak? Tidak baik. Sifatnya pasti tidak baik. Nah, Bapak Ibu semua, secara tidak langsung seperti ini rahasianya. Kalian kan sudah punya pemahaman tentang kompetensi teknis. Banyak saya lihat di sini adalah alumni rookie misalnya. Ujian kompetensi. Dia lulus, dia kompeten. Kalian tinggal memahami aspek-aspek sosial kultural.
Apa itu sosial kultural? Ini, kita punya empati kepada orang lain. Kita punya kepekaan. Jadi kalau ada sosial kita itu lagi berduka, tidak mungkin dong kita langsung putar musik keras-keras karena kita senang, itu salah. Bisa jadi ada yang lakukan, tapi bobotnya 0 atau 1. Paling rendah bobotnya adalah 1. Karena di option jawaban itu adalah A, B, C, D, E. A itu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi yang 5 itu poin yang atau bobot tertinggi. Kita berusaha mencari bobot yang paling tinggi. Kalau ada nanti 2 orang pendaftar, nih caranya. 2 orang pendaftar, dan 2 orang ini dihadapkan untuk ujian, head to head. Maka siapa nanti yang akan lulus banyak? Yang punya bobot yang paling tinggi. Bobotnya yang dimaksudkan di sini bisa jadi dia memilih jawaban yang sama, atau dia menganggap bahwa benar ini jawabannya B misalnya. Pak Habib bobotnya hanya 3, sedangkan si B, dia pilih jawaban A, bobotnya 5. Ini yang kalau diakumulasi di akhir, ternyata yang lulus adalah yang si A. Seperti itu. Jadi nanti terakhir baru kemudian terkait dengan wawancara. Ini, yang mana itu wawancara? Nih, masih kalian lihat kan di layar kalian? Nah, menilai integritas dan moralitas. Nah, sekarang saya akan wawancari kalian. Tadi kan, itu sebenarnya kompetensi wawancara tadi yang hutang tadi. Kalian punya hutang, ya. Datang orang menagih. Mau kalian lakukan apa? Nah, itu kan orang kalian langsung bertanya. Saya akan menjawab bahwa saya, karena keuangan saya tidak ada sekarang, saya akan bilang bahwa saya mohon maaf, saya benar-benar belum ada uang ini untuk melunasi. Nah, itu diwawancarai kurang lebih seperti itu. Nah, kita langsung lihat soal ya. Silakan kalian jawab 1 menit dari sekarang. Ini ada soal. Saya berikan kesempatan kepada kalian semua untuk kalian jawab soal ini. 1 menit dari sekarang. Ini nanti sebentar kita jawab ini. Ini soal apa sebenarnya? Soal apakah soal terkait dengan sosial kultural, manajerial, wawancara, atau bahkan kompetensi teknis. Nah, yang punya pengalaman ini, percintaan ini ya, karena ini murni soal ya, soal yang yang berkaitan dengan PPPK. Jadi silakan kalian baca. Anda mencintai seseorang dan yakin, ini kita lihat, dan yakin akan menikah dengannya. Tetapi keluarga besar Anda tidak suka dengan calon Anda. Jadi kita dihadapkan situasi seperti itu. Triknya adalah selalu berusaha untuk berpikir kalau itu diri kita. Jadi begitu caranya. Satu trik yang pertama yang saya beritahu hari ini. Selalu berpikir, cara menjawabnya, kalau itu diri kita, kira-kira menurut saya ini bagus nggak saya lakukan begini? Kalau nggak bagus, bisa kira-kira poinnya paling rendah. Bobotnya rendah. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Bagaimana Anda menanggapi reaksi keluarga besar Anda? Nah, kita sudah menggabu-gabu ini. Pokoknya si A itu saya hidup semati dengan dia. Saya nggak bisa lagi ngapa-ngapain tanpa dia. Ini kurang lebih, ini masuk loh di soal. Nah, satu hal yang kalian hadapi, masalah besar. Apa itu? Keluarga besar Anda tidak merestui itu. Apa reaksi kalian? Apa reaksi Anda menghadapi situasi seperti ini? Nah, pertama, bersabar dan tetap berusaha mendekatkan pasangan dengan keluarga. B, sering mengajak pasangan untuk pergi ke acara keluarga besar. Jadi, kalian sering nih mengajak si doi itu ke acara-acara keluarga besar. Kemudian apa lagi? Menerima dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Karena keluarga tidak merestui, maka saya terima. Ini mungkin di ujung perjalanan kita. Ya, saya menerima dan mengakhiri hubungan ini. Atau yang membicarakan, D, memilih untuk kawin lari daripada tidak direstui. Nah, ini juga ada.
Dan ini terjadi, banyak yang seperti ini, karena tidak direstui, milih untuk kawin lari. Ini dijadikan sebagai contoh soal, ya. Terakhir, baru kemudian membicarakan hal tersebut baik-baik, dan berusaha agar keluarga mau memberi kesempatan kepada pasangan untuk lebih mengenal. Saya tunggu kalian di chat. Kalian menjawab apa ini? Ada E. Oke, hampir sebagian besar menjawab E. Tapi ada juga yang memilih jawaban apa ini? Oke. Ada nggak yang memberikan alasan kenapa memilih jawaban E? Menurut kalian, sekarang tugas kalian sudah hampir 1 menit tadi. Kalian urutkan, jangan hanya jawab E. Urutkan bobotnya. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Seperti itu caranya. Biar kalian terlatih untuk menjawab. Sampai yang menurut kalian ini sangat rendah bobotnya. Apakah kawin lari yang paling rendah bobotnya atau yang bagaimana? Menurut kalian, coba kalian urutkan. Ya, biar kalian paham. Urutkan dulu, sambil kalian coret-coret di kertas kalian. Urutkan. Ya. Ada yang E, B, C, D. Oke. E, A, B, C, D. E dulu membicarakan hal tersebut baik-baik dan berusaha agar keluarga mau memberi kesempatan kepada pasangan untuk lebih mengenalnya. Oke. Kemudian ada lagi nih. Berarti E tadi E, A ya. Bersabar dan tetap berusaha mendekatkan pasangan dengan keluarga. Ada juga E, A, B, C, D. Oke, E, A, B, C, D. Sering mengajak pasangan, C, menerima dan memutuskan mengakhiri hubungan. Oke, nah kita coba lihat, kita analisis ya. Coba kita lihat sama-sama. Ternyata E, A, B, C, D. Nah, benar ya. Hampir sebagian benar terkait dengan soal ini. Bahwa yang pertama yang harusnya dilakukan, yang bobotnya adalah 5, itu adalah E, membicarakan hal tersebut baik-baik, dan berusaha agar keluarga mau memberi kesempatan kepada pasangan. Jadi, ternyata, sebenarnya pesan apa yang kalian dapatkan di sini? Pelemahan ini. Mau dulu Ibu. Aduh, habis mood dulu si Ibu. Oke, saya ulangnya. Waktu Indonesia bagian timur sudah maghrib ya. Sebentar lagi kita selesaikan ya. Kita selesai dulu satu soal. Oke. Baik, saya ulangi. Nah, jadi membicarakan hal tersebut baik-baik dan berusaha agar keluarga mau memberi kesempatan itu ternyata maknanya adalah kita bisa berkomunikasi dengan baik-baik dulu secara persuasif. Itu poinnya yang pertama. Ternyata sebagai insan manusia, yang paling utama dulu adalah bagaimana kita bisa persuasif, membicarakan semua hal itu secara baik-baik dulu. Tuh, yang pertama ya. Itu poinnya. Makanya bobotnya tinggi. Biar apa? Biar bisa dibicarakan kembali agar tidak ditolak si calon tadi. Itu. Kemudian, A-nya, bersabar dan tetap berusaha mendekatkan pasangan. Kenapa? Ada nilai sabar. Ya, ada nilai sabar. Kenapa kalau kita harus meronta-ronta marah-marah? Nggak bisa. Kenapa? Karena yang kita dihadapkan di sini adalah keluarga besar kita. Orang tua kita, keluarga tercinta kita. Jadi nilai sabarnya yang dilihat di sini. Yang pertama tadilah nilai komunikasinya, yang kedua adalah nilai sabar. Be patient. Kita berusaha untuk bersabar. Ya. Jadi sebagai manusia memang berat loh itu untuk menerapkan ini. Kadang-kadang mau orang lah mau kawin lari saja. Tetapi itu salah. Bobotnya bisa jadi rendah. Yang kita mau cari di sini adalah trik untuk bisa menang dari lawan kita, dari kompetitor kita. Walaupun saya nggak bisa seperti ini, minimal kita berusaha meyakinkan diri kita, kalau saya di posisi itu, saya harus bagaimana. Kira-kira bagus efeknya buat saya apa tidak? Ya. Oke, next.
Kemudian setelah itu B, sering mengajak pasangan pergi ke acara keluarga Aduh, besar. banget sih, Pak. Kalikan ini konteksnya. Tuh siapa Ibu? Tolong admin nonaktifkan dulu mic si Ibu. Oke, baik sudah. Tidak nyaman film ko tak kacakan mo ko ya, kan nyaman na kebek anu. Oke, terima kasih admin ya. Nah, baik. Oke, yang ke C-nya itu adalah menerima dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan. B tadi ya, sering mengajak pasangan untuk pergi ke acara keluarga besar. Artinya, dengan catatan, kalau kita mengajaknya ke keluarga besar, karena kan yang menolak tadi siapa? Keluarga besarnya kan, yang menolak tadi. Dengan membawanya atau memperkenalkannya kepada orang lain, maka itu namanya nilai sosial. Mereka tidak ada ini. Pokoknya Jadi Ibu Yeni nonaktifkan dulu. Tolong admin lebih aktif nonaktif. Oke, terima kasih. Nah, kemudian yang C-nya adalah menerima dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Ini adalah pilihan yang paling jelek. Yang kedua terjelek dari semua yang jelek. Nah, itu ya. Jangan memilih ini, karena bobotnya rendah. Dan yang terakhir adalah memilih untuk kawin lari. Ternyata seperti yang saya duga, bahwa kawin lari itu adalah bobot yang paling rendah. Pertama, kenapa? Kita akan menghadapi konflik yang cukup besar. Konflik kita di awal adalah tidak diterima. Pertama, tidak diterima dulu oleh keluarga besar. Tapi kalau sudah kawin lari, bisa kita berurusan dengan polisi, bisa kita berurusan dengan pidana, karena itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan aturan. Nah, itu ya. Jadi makanya ini poin bobotnya sangat rendah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi soal apa ini? Soal sosial cultural. Jadi seperti itu yang harus kalian paham. Nah, satu soal lagi sebelum kita akhiri ya. Silakan, soal ini yang mencoret-coret cukup banyak ya, karena pertemuan pertama apa-apa saya maklumi ya. Silakan, coba kalian lihat di soal yang kedua, baca baik-baik. Soal yang pertama tadi, yang saya sempat lempar di grup ya. Ini sudah dijawab kan? Tadi yang kalian pilih apa? Yang kalian pilih tadi apa? Coba urutkan. Sekarang saya minta bukan satu jawaban. Urutkan. Urutkan. Oke, urutkan bobotnya ya. Apa? Ini luar biasa ya, semakin banyak yang masuk ke baju. BKM itu di mana pulau? Macam mana lah pulau itu Bu Heti? Di arah mana pulau itu? Macam mana Bu Heti? Lo admin Air mana pulau? Woi.
Gak ada suaranya, Ayah Jo. Oh, terima kasih. Oke. Dari tadi ya tidak ada suaranya. Oh, Iya dari tadi. dari tadi ya? Iya. Kenapa nggak? Ya, Suaranya hilang-hilang. oh ya. Suaranya hilang. Oke, kita lanjutkan ya. Dari ternyata yang paling pertama itu adalah meminta maaf dan meminta tambahan waktu. Jadi trik yang pertama ya, ini kita pertemuan yang pertama. Trik yang pertama, tolong kalian catat. Kalian sudah paham, kalian harus bisa memberikan pengandaian pada diri kalian. Jawaban yang harus kita pilih itu adalah baik buat diri saya dan baik buat orang lain. Kalau yang saya pilih hanya baik buat diri saya dan nggak baik buat orang lain, itu juga salah. Ingat itu ya, itu juga salah. Jadi harus baik buat diri saya, baik buat orang lain. Gimana caranya? Pengandaian. Andaikan kasus itu pada saya, kira-kira bagus nggak saya lakukan? Oh, ternyata tidak bagus. Walaupun keseharian kalian mungkin suka mengutang, galak sama orang yang menagih utang kalian, walaupun seperti itu, pura-puralah kalian bersikap baik. Karena ini adalah ujian, kan mau lulus ujian. Mungkin setelah kalian jadi ASN, sadarlah bahwa ternyata hutang itu nggak baik. Ya, seperti itu. Kemudian, pilihan D, meminta maaf dan menjelaskan kondisi keuangan saya saat ini. Jadi yang pertama tadi, apa bedanya dengan option C? Kalau di option C, dia tidak hanya mengendalikan dirinya, menurunkan egonya, meminta maaf, tetapi dia juga memberikan usaha. Apa usahanya? Jadi nggak boleh loh berpasrah juga. Ah, saya pasrah saja. Datang ya, kalau mau ambil rumah, ambil aja rumah. Salah. Nggak ada usahanya, dinilai nggak ada usaha. Oh ya, ingat, dinilai nggak ada usaha. Jadi meminta maaf dan minta tambahan waktu, jadi dia minta tambahan waktu untuk bisa membayar utangnya dari ada usahanya. Ini poin C. Kalau poin D, dia hanya meminta maaf dan menjelaskan kondisi saya saat ini, tapi nggak ada usahanya untuk kira-kira setelah kondisi keuangan kamu nggak ada uang, kamu mau ngapain? Nah, itu bedanya dengan option C. Baru selanjutnya coba kita lihat adalah B, berusaha menghindarinya dan tidak menjumpainya. Kemudian mencari pinjaman kepada orang lain. Itu ternyata urutannya seperti, dan terakhir adalah pura-pura tidak ada masalah. Jadi seperti itu. Ini adalah karakter dari poin-poin atau bobot yang ingin kita capai. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti tadi, trik yang pertama andaikan, pengandaian. Jadi jurus pengandaian. Andaikan pada diri kita, kira-kira yang baik buat diri saya, baik juga berarti itu baik. Itu the best answer. Ya. Jadi kita berburu bobot dan poin. Itu di ujian PPPK. Berburu bobot dan poin. Oke? Jadi untuk pertemuan kita hari ini, karena sudah cukup sejam, sampai ketemu lagi. Untuk soalnya nanti akan dimasukkan oleh admin ke bank soal. Bank soal kita akan sediakan di Telegram. Saya ulangi, bank soal akan disediakan di Telegram, bukan di WA. Kalau di WA, bisa saja terputus terkait dengan komunikasi kita hari ini, kalau ada yang baru bergabung. Nah, kalau di Telegram nggak akan terputus. Yang baru bergabung hari ini, yang baru bergabung nanti esok, maka dia tetap akan bisa melihat bank soalnya. Seperti itu. Untuk rekamannya, admin juga sudah record, nanti akan dilihat oleh semua juga untuk dilihat ulang. Kalau ada nanti pertemuan selanjutnya, insya Allah dalam seminggu kita rencanakan Zoom meeting sebanyak 3 kali. Seperti itu. Selebihnya kita lakukan melalui grup kita di kelas, baik kita milih satu, apakah di WA atau di Telegram. Mentor kita adalah ada Ibu Dr. Bidan Halisa dan ada saya sendiri. Jadi luar biasa loh, mentor-mentor kalian ini untuk saya pribadi bukan menghebatkan diri saya, tapi Ibu Dr. Bidan Halisa ini adalah S3 dan Magister Kebidanan untuk yang bidan ya. Beliau adalah ASN. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan memberikan pemahaman-pemahaman seperti ini, kalian bisa mengambil satu kursi untuk P3K nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. One shoot, one goal ya. Amin ya.
Harus optimis semuanya. Oke, sekian. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Yang nggak ada pertanyaan, ya kita cukupkan. Karena waktu sudah menunjukkan sejamnya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Kalian bisa aktifkan mic-nya. Dari mana saja ini? Kalian dari mana saja? Ada yang dari Aceh semalam, ada yang dari Aceh, ada yang dari... Makassar dari Ayah Jo. Oke, ada yang dari Makassar. Dari Jarang Luhut loh itu Timur. Iya, dan kita ya. Jarang itu saya bertemu langsung di Zoom meeting seperti ini, kecuali kontrak dengan institusi atau kampus. Sekarang saya cukup tergerak hati untuk membantu gimana caranya biar bisa buka kelas yang Zoom meeting, biar bisa bertemu langsung seperti ini. Maka kita manfaatkan kesempatan emas ini. Pelajaran berikutnya nanti kita akan review lebih banyak lagi soal. Hari ini hanya pemahaman dasar dulu, supaya kalian bisa paham terkait dengan 4 kompetensi utama yang akan kalian ujikan. Menurut saya ya, ini jauh lebih mudah ujiannya dibandingkan ujian CPNS yang ada soal kompetensi dasar. Kalau ini jauh lebih mudah, ya. Ingat itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan begitu kalian bisa kompeten semuanya 100%. Amin. Amin ya Rabbal. Oke, sekian ya. Kalau sudah selesai, saya cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan manfaat yang besar buat kalian semua. Ada macam-macam ya, ada Fatma, Leli, ada siapa saja semua ya, ada Bidan. Ya, terima kasih semuanya ya. Pokoknya kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya langsung di grup. Cuman karena banyaknya yang bertanya, saya kadang kala heran ya, ada yang hanya bertanya aja sih. Sudah masuk kelas. Nah, tadi cukup banyak saya dapat dari admin, banyak yang injury time ya. Tadi baru mau gabung, nah akhirnya kan kesulitan. Nggak usah mikir-mikir ya, kalau misalnya kalian punya ini, tolong sisipkan untuk ikut di kelas ini. Nggak ada ruginya kok itu ikut kelas seperti ini, apalagi kita dengan diawasi. Ini kan menjadi warning dan pengawas ya untuk 1,5 bulan nanti ke depan. Biar kalian tahu untuk ujiannya. Dan ada yang ujiannya tinggal 2 minggu, itu ada perbedaannya. Ada yang membedakan berdasarkan apa? Berdasarkan ketentuan daerah, otonomi daerah masing-masing, pemerintah kabupaten. Ya, ada yang menetapkan tinggal 2 minggu, tinggal 3 minggu, dan seterusnya. Oke ya, sekian untuk hari ini semua. Sampai bertemu lagi. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Semangat. Salam lulus menjadi ASN. One shot, one goal. Amin ya Rabbal Alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.